Kekaisaran Romawi adalah salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dari awal berdirinya hingga kehancurannya, perjalanan Romawi dipenuhi dengan kejayaan militer, perkembangan budaya, inovasi teknologi, serta tantangan politik dan sosial yang akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Berikut adalah sejarah yang mendalam mengenai perjalanan Kekaisaran Romawi hingga kehancurannya. Sebelumnya, orang baik, jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notif serta upload video terbaru dari aku. Terima kasih. Kekaisaran Romawi memiliki sejarah panjang yang dimulai dari sebuah desa kecil di Italia hingga menjadi salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Perjalanan ini mencakup fase sebagai kerajaan, republik, kekaisaran, hingga keruntuhannya di barat dan keberlanjutannya sebagai Kekaisaran Bizantium di timur. Awal mula Roma dan berdirinya kerajaan Romawi di tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi. Menurut legenda, Roma didirikan pada 21 April 753 sebelum Masehi oleh Romulus dan Remus, dua bersaudara yang diyakini merupakan keturunan dewa perang Mars. Romulus membunuh Remus dalam perselisihan dan menjadi raja pertama Roma. Dalam periode awal ini, Roma adalah sebuah kerajaan kecil yang dikelilingi oleh bangsa Etruria di utara dan Yunani di selatan. Bangsa Etruria memberikan pengaruh besar pada Roma, terutama dalam hal budaya, teknologi, dan sistem pemerintahan. Dalam era ini, raja memegang kekuasaan absolut dibantu oleh senat yang berfungsi sebagai penasihat. Namun tirani raja terakhir Tarquinius Superbus menyebabkan rakyat Roma memberontak dan menggulingkan sistem monarki pada tahun 509 sebelum Masehi. Setelah monarki digulingkan, Roma menjadi republik. Sistem republik ini diperintah oleh dua konsul yang dipilih setiap tahun dengan kekuasaan dibatasi oleh senat. Awalnya, kekuasaan politik hanya dimiliki oleh kaum aristokrat atau disebut patrician. Tetapi konflik antara patrician dan rakyat biasa atau disebut plebeian memaksa Roma membuat reformasi besar. Termasuk hukum 12 meja di tahun 450 sebelum Masehi yang menjamin hak hukum bagi semua warga negara. Republik Romawi terus berkembang melalui perang dan diplomasi. Pada abad keempat hingga ketiga sebelum Masehi, Roma menaklukkan sebagian besar wilayah Italia. Perang Punisia di tahun 264 sampai 146 sebelum Masehi melawan Kartago menandai periode penting dalam ekspansi Roma. Setelah 3 perang besar, Roma menghancurkan Kartago dan menjadi penguasa tak terbantahkan di Laut Tengah. Namun, kesuksesan militer membawa tantangan baru. Kekayaan yang melimpah dari wilayah taklukan memperbesar kesenjangan sosial. Konflik antara elit kaya dan rakyat biasa memicu perang saudara. Tokoh-tokoh seperti Tiberius dan Gaius Gracchus mencoba melakukan reformasi agraria, tetapi mereka dibunuh. Ketegangan politik semakin memburuk ketika jenderal-jenderal kuat seperti Sulla, Marius, dan Pompeius mulai menggunakan tentara mereka untuk berebut kekuasaan. Pada abad pertama sebelum Masehi, Julius Caesar muncul sebagai tokoh dominan. Setelah mengalahkan Pompeius dalam perang saudara, ia menjadi diktator seumur hidup pada tahun 44 sebelum Masehi. Namun pembunuhannya oleh kelompok senator yang dipimpin Brutus dan Cassius menciptakan kekacauan politik. Perebutan kekuasaan di antara Octavianus, Marcus Antonius, dan Lepidus atau Triumvirat kedua berakhir dengan kemenangan Octavianus di pertempuran Actium di tahun 31 sebelum Masehi. Berdirinya Kekaisaran Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus diberi gelar Augustus oleh Senat, menandai berdirinya Kekaisaran Romawi. Augustus menjadi kaisar pertama dan membawa stabilitas melalui reformasi besar-besaran di bidang militer, administrasi, dan ekonomi. Masa pemerintahannya memulai periode Pax Romana atau perdamaian Romawi yang berlangsung selama sekitar 200 tahun. Di masa ini, Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya meluas dari Inggris di barat hingga Mesopotamia di timur dan dari Afrika Utara hingga Eropa Tengah. Infrastruktur seperti jalan, akuaduk, dan bangunan monumental seperti Colosseum dibangun, sementara sistem hukum Romawi menjadi dasar hukum modern.
Kaisar-kaisar besar seperti Trajanus, Hadrianus, dan Marcus Aurelius memimpin kekaisaran menuju masa keemasan. Trajanus memperluas wilayah hingga mencapai titik terluasnya, sementara Hadrianus memperkuat perbatasan dengan membangun tembok Hadrian di Britania. Namun setelah kematian Marcus Aurelius pada tahun 180 Masehi, Pax Romana berakhir dan kekaisaran mulai menghadapi krisis. Pada abad ketiga, kekaisaran Romawi memasuki masa krisis besar. Serangan dari bangsa barbar seperti Goth dan Persia menjadi ancaman serius. Di dalam negeri, ekonomi hancur akibat inflasi, pajak yang tinggi, dan penurunan produksi pertanian. Ketidakstabilan politik menyebabkan seringnya pergantian kaisar dan lebih dari 20 kaisar memerintah dalam periode 50 tahun sering melalui kudeta. Kaisar Diocletianus mencoba menyelamatkan kekaisaran dengan melakukan reformasi besar. Ia membagi kekaisaran menjadi dua bagian, Kekaisaran Romawi Barat dengan ibu kota di Roma dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota di Konstantinopel. Pembagian ini bertujuan untuk memperkuat administrasi, tetapi juga menandai awal perpecahan permanen. Pada abad kelima, Kekaisaran Romawi Barat semakin melemah akibat serangan dari bangsa barbar seperti Visigoth, Ostrogoth, dan Vandal. Pada tahun 410 Masehi, Roma dijarah oleh Visigoth di bawah Alaric, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia Romawi. Kekaisaran Barat kehilangan banyak wilayahnya, sementara ekonomi dan militernya runtuh. Puncak dari kejatuhan terjadi pada tahun 476 Masehi, ketika kaisar terakhir Romulus Augustulus digulingkan oleh Odoacer, seorang panglima barbar. Peristiwa ini sering dianggap sebagai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat dan awal dari zaman kegelapan di Eropa. Sementara Kekaisaran Romawi Barat runtuh, Kekaisaran Romawi Timur yang dikenal sebagai Bizantium tetap bertahan selama hampir 1000 tahun lagi. Dengan ibu kota di Konstantinopel, kekaisaran ini melanjutkan tradisi Romawi dalam hukum, seni, dan militer. Bizantium akhirnya jatuh pada tahun 1453 setelah Konstantinopel direbut oleh Kesultanan Utsmaniyah. Kekaisaran Romawi mengalami kemunduran yang kompleks dan berlangsung selama berabad-abad sebelum akhirnya runtuh. Penyebab kejatuhannya tidak hanya berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari berbagai masalah internal dan eksternal yang saling memperburuk keadaan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Kekaisaran Romawi. Pertama, serangan dari bangsa barbar. Kekaisaran Romawi, terutama bagian barat, mengalami serangan bertubi-tubi dari berbagai suku barbar. Di antaranya, suku Visigoth di bawah pimpinan Alaric. Mereka menjarah Roma pada tahun 410 Masehi, sebuah peristiwa yang menandai awal kehancuran kekaisaran di barat. Suku Vandal pada tahun 455 Masehi, mereka kembali menghancurkan Roma dalam serangan besar yang menciptakan istilah vandalisme. Suku Hun, bangsa nomaden dari Asia Tengah, dipimpin oleh Attila, menekan perbatasan Romawi dan memaksa suku-suku barbar lainnya masuk ke wilayah Romawi. Dan suku Ostrogoth dan Lombard, setelah runtuhnya Kekaisaran Barat, mereka mengambil alih wilayah Italia. Serangan-serangan ini terus melemahkan kemampuan militer dan administrasi Romawi untuk mempertahankan wilayahnya. 2. Ketergantungan pada tentara bayaran. Dalam upaya mempertahankan kekaisaran yang luas, Roma mulai merekrut tentara bayaran dari luar, termasuk suku-suku barbar. Tentara bayaran ini seringkali tidak memiliki loyalitas terhadap kekaisaran. Bertempur hanya demi bayaran, sehingga kurang berkomitmen terhadap keberlangsungan Romawi. Terkadang berbalik melawan Romawi atau malah membantu musuh. Ketergantungan ini mengurangi efisiensi dan kesatuan militer Romawi yang dulu merupakan salah satu kekuatan terbesar mereka. 3. Krisis ekonomi dan inflasi. Kekaisaran Romawi menghadapi krisis ekonomi yang serius, termasuk dari inflasi. Kaisar seringkali mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai perang dan proyek-proyek besar, tetapi tanpa dukungan produksi yang memadai. Nilai mata uang jatuh secara drastis. Pajak yang terlalu tinggi untuk membiayai militer dan administrasi, pajak dinaikkan ke tingkat yang membebani rakyat menyebabkan ketidakpuasan yang luas. Kemunduran di pertanian, invasi, dan pengabaian menyebabkan penurunan produksi pangan yang memicu kelaparan di beberapa wilayah.
Krisis ekonomi ini melemahkan kekuatan finansial Roma untuk mempertahankan militernya dan membangun kembali infrastrukturnya. 4. Kemunduran moral dan sosial. Banyak sejarawan mencatat bahwa masyarakat Romawi pada masa akhir kekaisaran mengalami penurunan moral dan disiplin, kemewahan yang berlebihan. Elit Romawi hidup dalam kemewahan yang mencolok, sementara rakyat miskin semakin terpinggirkan. Dekadensi budaya, nilai-nilai tradisional seperti disiplin, kerja keras, dan patriotisme melemah. Kesenjangan sosial, ketimpangan antara kaya dan miskin menciptakan ketidakpuasan sosial yang luas, memicu pemberontakan di beberapa wilayah. 5. Konflik politik dan ketidakstabilan. Dalam periode akhir Kekaisaran Romawi mengalami perebutan kekuasaan. Kaisar-kaisar seringkali naik tahta melalui kudeta atau pembunuhan. Kekaisaran Barat misalnya memiliki lebih dari 20 kaisar dalam waktu kurang dari 50 tahun selama abad ketiga. Korupsi dan inefisiensi. Pejabat seringkali lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, sehingga melemahkan pemerintahannya. Lemahnya kepemimpinan. Banyak kaisar yang tidak kompeten, terutama di Kekaisaran Romawi Barat, yang gagal memimpin negara dalam menghadapi krisis besar. 6. Pembagian kekaisaran pada tahun 285 Masehi. Kaisar Diocletianus membagi kekaisaran menjadi dua bagian. Satu, kekaisaran di barat, berpusat di Roma, lebih rentan terhadap serangan karena perbatasan yang luas dan sumber daya yang lebih sedikit. Dua, kekaisaran di timur berpusat di Konstantinopel, lebih kuat secara ekonomi dan militer. Meskipun pembagian ini bertujuan untuk memperkuat administrasi, hal itu justru memperlemah Kekaisaran Barat karena Kekaisaran Timur sering membantu Barat dalam menghadapi invasi. Kekaisaran Barat kehilangan akses ke sumber daya timur yang lebih kaya. 7. Depopulasi dan penurunan populasi. Populasi Romawi menurun drastis karena beberapa alasan, diantaranya adanya wabah penyakit, epidemi seperti wabah Antonine dan wabah Ciprian memusnahkan jutaan orang, melemahkan ekonomi dan militer. Adanya perang-perang berkepanjangan menyebabkan kerusakan besar pada populasi dan infrastruktur. Dan adanya migrasi barbar, invasi suku barbar menggusur populasi lokal dan menyebabkan kekacauan di banyak wilayah. Penurunan populasi ini mengurangi tenaga kerja untuk pertanian, militer, dan ekonomi sehingga melemahkan kekaisaran. 8. Pengaruh agama dan perubahan budaya. Adopsi agama Kristen sebagai agama resmi kekaisaran pada abad keempat oleh Kaisar Konstantinus membawa dampak besar. Di antaranya, perubahan fokus. Sebagian berpendapat bahwa agama Kristen melemahkan nilai-nilai tradisional Romawi seperti kesetiaan pada negara dan militer. Konflik keagamaan, munculnya perpecahan antara kelompok Kristen dan agama-agama tradisional menyebabkan ketidakstabilan sosial. Namun pandangan ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, karena banyak yang berpendapat bahwa agama Kristen juga memberikan stabilitas moral dan sosial. 9. Ketergantungan pada sistem perbudakan. Ekonomi Romawi sangat bergantung pada tenaga kerja budak, tetapi penurunan jumlah budak akibat berkurangnya perang penaklukan mengganggu ekonomi. Sistem yang bergantung pada budak tidak dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks. Ketergantungan ini menghambat inovasi dan diversifikasi ekonomi yang penting untuk keberlanjutan kekaisaran. 10. Tekanan dari luar dan ketidakstabilan perbatasan. Kekaisaran Romawi dikelilingi oleh berbagai bangsa yang terus-menerus menyerang atau menekan perbatasannya. Perbatasan yang luas, kekaisaran harus mempertahankan wilayah yang sangat luas dari Inggris hingga Mesopotamia. Hal ini membebani sumber daya militer dan finansial. Bangkitnya kekuasaan baru bangsa Persia dan suku-suku Jermanik menjadi ancaman yang semakin besar. Kesimpulan kombinasi dari faktor internal seperti krisis ekonomi, korupsi, dan kemunduran sosial, serta faktor eksternal seperti invasi barbar dan tekanan perbatasan menyebabkan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 M. Namun Kekaisaran Romawi Timur bertahan sebagai Kekaisaran Bizantium hingga tahun 1453. Kejatuhan Kekaisaran Romawi memberikan pelajaran penting tentang bagaimana peradaban besar dapat runtuh ketika menghadapi tekanan internal dan eksternal yang tidak teratasi.
Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan upload video terbaru dari aku. Jangan lupa berikan komentar kita bahas apa selanjutnya. Terima kasih.